Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Adinda Dwi Safira. Aku berasal dari Kota Dumai Riau, umur aku 16 tahun dan aku sekolah di Madrasah alias Satu Negeri Kota Dumai. Dan hari ini aku akan mempresentasikan video aku untuk membuat tugas sosiologi. Tugas sosiologi hari ini, aku akan menjelaskan serta menerangkan sejarah tentang sosiologi dari zaman revolusi industri dan revolusi Prancis. Pertama-tama, apa sih itu sosiologi? Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan struktur sosial, interaksi antara individu dan kelompok, dan interaksi individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Itu adalah dasar dari sosiologi. Menurut sejarah, lahirnya sosiologi berkaitan erat dengan perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, kedua revolusi tersebut diharapkan membawa kehidupan modern bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Revolusi industri telah mengubah tatanan hidup masyarakat. Yang awalnya hidup masyarakat dianggap tradisional, sekarang menjadi modern. Pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia, sekarang di zaman modern ini digantikan dengan rata-rata sebuah mesin. Namun pada kenyataannya, revolusi malah banyak menyebabkan kekacauan dan disharmoni di antara masyarakat di sana. Hal inilah yang menjadikan dan melahirkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Revolusi Prancis memiliki peran penting di sejarah sosiologi, terjadi pada akhir abad ke-18. Ilmu pengetahuan sosiologi juga memiliki tokoh-tokohnya, dan inilah berikut tokoh-tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, lahir pada tahun 1798. Beliau mengemukakan istilah awal dari sosial fisik, yaitu fisika sosial. Karena istilah ini sudah digunakan oleh ahli statistik sosial Belgia, Adolf Quetelet, maka istilah tersebut sudah diubah menjadi sosiologi. Dan yang kedua adalah Karl Marx, lahir tahun 1818. Beliau berkolaborasi dengan Friedrich Engels menulis buku berjudul The Communist Manifesto yang dibuat pada tahun 1848. Menurut Marx, sejarah manusia dimulai dari pertanian primitif, feodal, dan industri. Ditandai hubungan sosial yang melembagakan sifat ketergantungan untuk mengontrol atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Dan yang ketiga, ada Emile Durkheim yang lahir di Epinal, Prancis pada tahun 1958. Beliau merupakan ilmuwan yang sangat produktif. Salah satu karyanya yang dia buat pada tahun 1968 membahas mengenai gejala yang dialami masyarakat, yaitu pembagian kerja. Dan yang keempat ada Max Weber, lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1868. Beliau berasal dari keluarga orang kaya yang terpandang. Ayahnya seorang birokrat yang akan mewarnai pikiran Max Weber tentang birokrat.
yang akan menduduki posisi politik penting. Dan yang kelima ada Herbert Spencer. Menurut beliau, fakta pertama yang penting dalam proses evolusi sosial adalah peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan ini tergantung pada persediaan makan dan kesepakatan-kesepakatan yang disajikan oleh alam. Dan yang terakhir atau yang keenam ada ilmu Khaldun. Ilmu Khaldun lahir pada tahun 1332. Beliau juga mengkaji tentang masyarakat, menginterpretasikan kejadian-kejadian sosial, serta peristiwa alam dalam sejarah. Sekian presentasi tugas sosiologi saya hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.